Apa itu data warehouse dan saat kapan data warehouse dibutuhkan? Data warehouse adalah basis data yang menyimpan data sekarang dan data masa lalu yang berasal dari berbagai sistem operasional dan sumber yang lain, yang menjadi perhatian penting bagi manajemen dalam organisasi dan ditujukan untuk keperluan analisis pelaporan manajemen dalam rangka pengambilan keputusan. Data warehouse juga digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, bukan untuk melaksanakan pemrosesan transaksi. Data warehouse hanya berisi informasi-informasi yang relevan bagi kebutuhan pemakai yang dipakai untuk pengambilan keputusan. Contoh data warehouse yang pertama, laporan variasi produk mobil terjual. Laporan ini berisi data jumlah dan variasi produk mobil yang terjual tiap bulannya dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam laporan ini, perusahaan dapat mengetahui produk dari vendor mobil mana yang paling diminati oleh nasabah, sehingga kedepannya perusahaan dapat merencanakan strategi untuk meningkatkan penjualan produk, misalnya dengan memberikan diskon, promo pada produk mobil yang terjual. Yang kedua, laporan nasabah. Laporan ini menampilkan data variasi dan jumlah nasabah yang melakukan pembelian di Buana Finance. Dengan laporan ini, perusahaan dapat mengetahui apakah nasabah perusahaan bervariasi atau tidak. Jika nasabah perusahaan masih kurang bervariasi, atau istilahnya itu atau itu, maka perusahaan perlu melakukan promosi yang lebih agar mendapatkan variasi nasabah yang lebih banyak. Dengan kata lain, dapat memperlakukan sistem member untuk nasabah yang sering membeli di perusahaan dan juga dapat menjadi media promosi untuk menarik nasabah lain. Pengertian dari database, data warehouse, dan data mining. Yang pertama, kita bahas database. Database adalah sekumpulan informasi yang tersimpan di komputer secara sistematis sehingga mudah untuk diakses oleh sebuah program komputer untuk memperoleh informasi data. Yang kedua, data warehouse. Data warehouse adalah suatu sistem penyimpanan data dari berbagai sumber yang biasanya diterapkan dalam sebuah perusahaan atau institusi tertentu sebagai bahan pertimbangan manajemen. Adapun kata kerja dengan istilah data warehousing yang memiliki makna sebagai kegiatan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang kemudian diolah menjadi informasi yang lebih mudah dibaca dan dipahami untuk kepentingan strategi bisnis. Teknik ini merupakan perpaduan antara pemanfaatan teknologi dan komponen yang membantu pengguna data secara strategis. Yang ketiga, data mining. Data mining merupakan proses untuk menggali pengetahuan dan informasi baru dari data yang berjumlah banyak pada data warehouse. Data mining merupakan teknologi yang diharapkan dapat menjembatani komunikasi antara data dan pemakainya. Pilih salah satu model bisnis berikut dan rancanglah minimal 3 tabel dimensi dan 2 tabel faktanya. Pada pilihan tersebut, saya memilih yang bagian pertama, yaitu rumah sakit. Di sini saya akan menjelaskan tabel dimensi yang ada pada rumah sakit, yaitu yang pertama, tabel dimensi pasien. Atribut yang didapat pada tabel dimensi pasien yaitu ID pasien, nama pasien, tanggal daftar pasien, jenis kelamin, umur pasien. Yang kedua, tabel dimensi dokter. Atribut yang didapat pada tabel dimensi dokter adalah ID dokter, nama dokter, alamat, telepon. Yang ketiga, tabel dimensi kamar. Atribut yang didapat di tabel dimensi kamar yaitu pertama, ID kamar, nama kamar, biaya, fasilitas. Yang keempat, tabel dimensi obat. Atribut yang didapat pada tabel dimensi obat adalah ID obat, nama obat, jenis obat, harga.
yang bagian B, tabel fakta. Tabel fakta yang didapat pada pilihan pertama yaitu pada rumah sakit, yaitu atributnya ID pasien, ID kamar, ID dokter, ID obat, ID periksa, ID diagnosis. Nomor 4. Berdasarkan 3 model bisnis dari soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan sumber data eksternal yang mungkin ada untuk masing-masing unit bisnis tersebut. Sebelumnya, kita akan membahas apa itu data eksternal. Data eksternal merupakan data yang bersumber dari eksternal perusahaan yang digunakan untuk analisa bisnis perusahaan yang biasanya didapatkan dari hasil penelitian orang lain. Sumber data eksternal yang mungkin ada untuk masing-masing unit bisnis yang kita bahas di atas adalah yang pertama, rumah sakit. Pada rumah sakit, sumber data eksternal dapat diketahui melalui perbandingan data expert yang dapat diketahui melalui Depkes RI, Depkes provinsi, hingga pemasok obat dan alat kesehatan yang tujuannya melakukan evaluasi sistem rumah sakit ke depan. Yang kedua, universitas. Di universitas, sumber data eksternal didapat dari peningkatan jumlah mahasiswa per tahun, kuesioner tentang kepuasan kuliah di universitas tertentu, perkembangan biaya kuliah, tingkat permintaan hingga perkembangan statistik oleh Kementerian Pendidikan. Yang ketiga, supermarket. Pada perusahaan retail, sumber data eksternal diketahui dari peraturan perundang-undangan, harga pasar, keadaan pesaing, kurs dolar, hingga daya beli masyarakat terhadap suatu produk. Nomor 5. Transformasikan data berikut dengan model normalisasi min-max. Sini kita diberi data dan beri juga rumus. Sini saya mencoba menjawab. Yang pertama, data pertama atau V1. V1 kurang min per max kurang min, buka kurung new max, new min plus new min. 450 kurang 120 per 980 dikurang 120 kurung 1 dikurang 0 kurung plus 0. Kita mendapatkan hasilnya 330 per 860 buka kurung 1 sama dengan 0,38. Begitu juga dengan data kedua, ketiga, keempat, 5, 6 sampai ke 19. Caranya sama. Kita kalikan data yang ingin kita cari sama new max dan new min-nya. Gunakan database penjualan sales yang sebelumnya Anda praktekkan saat perkuliahan. Carilah customer yang paling sedikit melakukan pembelian setiap bulannya dan paling banyak melakukan pembelian. Oke, pertama kita masuk ke SAMPP dan kita mau import database sales jika belum ada database salesnya di PHP MyAdmin kita. Terus kita masuk ke menu SQL dan kita membuat perintah select untuk mencari customer yang melakukan pembelian lebih sedikit dan yang lebih banyak. Dan di sini nanti kita akan mendapatkan hasilnya nama customer yang paling sedikit. Yang pertama Sony Elektronik, PT Sejahtera Barang, dan banyak lagi. Dan untuk yang paling banyak ada Simadrap,
real dudes, dan masih banyak lagi datanya.